Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nailil Huda. Pada kesempatan ini nanti akan menjelaskan, membawakan materi terkait pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning dalam pendidikan PAI luar sekolah. Nah, langsung saja, next. Nah, ini kerangka isi materi pada slide kali ini, pada pertemuan ini terkait PSH, ya, pendidikan sepanjang hayat itu nanti konsepnya bagaimana, kepentingannya apa, cara pengamalannya bagaimana, faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja, plan budaya, serta implikasi pengaruh. Nah, selanjutnya terkait kepentingan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi, pembelajaran itu sepanjang hayat adalah proses di mana memperoleh ilmu yang tidak terbatas usia. Artinya, kita dalam menuntut ilmu, setiap insan, setiap seseorang itu tidak ada batasan usia. Pada intinya, sampai dengan titik akhir hidupnya, disitulah batas akhirnya. Kemudian juga tidak terbatas yang pada tempat. Jadi dimanapun kita bisa menjadi ajang untuk memperoleh ilmu. Yang juga tidak ada batasannya terkait dengan waktu. Jadi kapanpun asalkan kita mau itu bisa untuk memperoleh ilmu. Itu yang dinamakan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, menurut di sini Paul Leggett mengatakan bahwa ini dari UNESCO. Nah, pendidikan tidak boleh berhenti di pada hanya usia anak-anak atau remaja, melainkan harus terus berlanjut sepanjang kehidupan seseorang. Nah, ini menarik. Ya, artinya ini selaras. Ya, nah, selaras dengan nilai-nilai ataupun konsep-konsep yang ada dalam Islam. Ya, bagaimana firman yang Allah itu turunkan pada pertama kali kepada Nabi Muhammad, pada Rasulullah. Nah, ini dalam surat Al-Alaq, ya, ayat pertama, Iqra, bacalah. Di sini memberikan perintah kepada Rasulullah untuk, nah, dalam artian di sini membaca adalah belajar. Nah, belajar seumur hidup. Ya, untuk senantiasa memperoleh ilmu, mendapatkan ilmu. Ya, ini. Walaupun pada saat itu eh, dikatakan bahwa Rasulullah ini adalah umi, tidak bisa membaca. Tetapi dalam arti yang luas, Iqra di sini adalah memberikan perintah untuk umat Islam itu menuntut ilmu sepanjang hidupnya. Nah, itu. Maka di sini memastikan peningkatan profesional guru yang sejajar dengan perubahan dan cabaran-cabaran yang dihadapi pada saat ini ataupun di masa masa depan. Nah, tujuannya untuk apa? Kenapa hal ini penting? Karena mengasah potensi insan ataupun potensi seorang itu adalah menjadi modal agar dia mampu berkontribusi, berkontribusi di minimal keluarganya, lingkungan terdekatnya, masyarakatnya, terlebih negara, nah, agamanya. Yang kedua, hal itu tadi penting untuk menyesuaikan keahlian dan wawasan baik guru ataupun pendidik untuk selaras, selalu sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, tantangan profesinya seperti itu. Nah, cara pembelajaran sepanjang hayat itu sebagaimana, ya, agar kita dapat mampu uh, melakukannya. Uh, Plannya seperti ini, ada pendidikan dewasa, nah, homeschooling, pendidikan lanjutan, pembelajaran maya, latihan dalam perkhidmatan, sahut cabaran semasa. Nah, pendidikan dewasa yang berkonsep untuk mendapatkan kemahiran, ya, untuk memulaikan kerjanya. Nah, itu pendidikan dewasa. Dalam artian ini adalah pendidikan formal, ya, untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan ataupun sertifikat-sertifikat keahlian.
Agar apa? Untuk bisa memulai karir ini pendidikan dewasa. Yang kedua, prosesnya bisa melalui homeschooling. Ya, jadi pendidikan yang dilakukan berkonsep tidak formal, tetap bisa dilakukan di rumah. Nah, dan sifatnya fleksibel, artinya ya sesuai keinginan yang ingin dicapai. Ya, tentu hal ini adalah peran utamanya nanti adalah orang tua eh, untuk menghadirkan homeschooling di rumah. Nah, selanjutnya ada pendidikan lanjutan, cara yang ketiga. Jadi berkonsep formal dan dijalankan di institusi pengajian perguruan tinggi. Jadi setelah menempuh pendidikan formal, tingkat sekolah dasar, menengah, kemudian menengah ke atas lah. Ini juga didorong untuk mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan kelanjutan di universitas atau perguruan tinggi, mulai dari S1, S2, bahkan sampai S3. Lanjutnya adalah latihan, latihan dalam perkhidmatan yang berkonsep ah, formal ataupun tidak formal. Yang terpenting apa tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme setiap individu yang mengikuti, meningkatkan kemahiran. Nah, bisa misalkan pelatihan-pelatihan bengkel, kursus-kursus, diklat-diklat yang dilakukan ataupun diselenggarakan oleh lembaga-lembaga terkait ataupun dinas-dinas terkait yang pada intinya tujuannya adalah tadi untuk meningkatkan profesionalisme dan kemahiran karena meningkat kemampuannya yang dimiliki untuk menunjang akhirnya adalah karir yang ingin dicapai. Yang kelima prosesnya belajar sepanjang hayat ini bisa melalui pembelajaran maya yang berkonsep formal ataupun tidak formal berdasarkan pembelajaran sendiri menggunakan alat multimedia sumber dalam talian. Seperti mana yang kita lakukan sekarang dalam pembelajaran jarak jauh di PJJ ini. Ya, prosesnya, cara prosesnya, pembelajaran dilakukan tetap maya. Ya, ada kalanya kita bisa secara tatap muka melalui virtual. Ya, blog dan artinya kita tidak bertemu dalam satu tempat yang sama ya, tetapi kita bisa saling melakukan transfer knowledge, transfer ilmu seperti itu. Ini pembelajaran maya. Jadi menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Nah, ini artinya eh, memberikan kesempatan atau pemahaman untuk kita nanti sebagai pendidik bahwa dalam prosesnya dalam memberikan pengajaran, memberikan edukasi, pendidikan kepada para peserta didik kita itu harus mampu juga menghadirkan teknologi, menyandingkan teknologi kemajuan teknologi yang ada sekarang ini untuk menunjang proses pendidikan. Ya, itu. Nah, selanjutnya ada sahut cabaran semasa. Artinya pembelajaran juga harus mampu menjawab pokok-pokok permasalahan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh setiap ataupun oleh seseorang tersebut. Ya, artinya baik dari segi teknologi sosial maupun kebutuhan individu harus mencukupi hal itu, menjawab tantangan itu. Nah, ini jadi sahut cabaran semasa. Ini cara yang keenam. Nah, selanjutnya budaya menyelidik. Ya, jadi ada budaya-budaya bentuk pembelajaran sepanjang hayat yang sangat penting untuk kita pahami. Apa? Yaitu meneliti atau melakukan riset. Nah, di sini menerusi penyelidikan kita mulai berpikir. Nah, jadi kita memikirkan apa yang ingin kita teliti, kemudian merancang, melakukan tinjauan dengan membaca berbagai bahan-bahan ataupun teori-teori yang ada. Kemudian kita lakukan hasil kajian terhadap pihak lain. Nah, penyelidikan atau penelitian yang kita lakukan ini eh, untuk ya sebagai proses kita belajar berpikir kritis ya dan struktur. Yang kedua mengembangkan pertanyaan pengertian den- dan rasa ingin ingin tahu. Membaca hasil penelitian orang lain untuk memperoleh wawasan kita. Ini merupakan budaya yang yang bisa kita terapkan untuk proses tadi pembelajaran sepanjang hayat. Jadi aktivitas-aktivitas salah satunya riset ini bisa kita lakukan untuk apa?
memperoleh pembelajaran sepanjang hayat, membaca hasil kajian orang lain, ya, ataupun kita mau melakukan riset tersendiri, ini kita diberikan contoh budaya yang dapat kita tiru, aktivitas yang dapat kita contoh. Nah, tuh. Nah, tentu samping itu, nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi amalan penyelidikan, ya, implikasi amalan penyelidikan. Nah, faktor-faktornya persepsi guru terhadap kepentingan penyelidikan. Nah, ini pengaruh juga. Dan kemahiran dalam melaksanakan penyelidikan. Kesesuaian iklim sekolah bagi yang melaksanakannya. Nah, gambaran melaksanakannya, faktor masa menjalankan penyelidikannya, keterbukaan dalam mengakui kelemahan. Nah, implikasi amalannya di sini meningkatkan pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang amalan bilik darjah, memberi tumpuan kepada isu atau masalah sesama, membantu guru lain menyelesaikan masalah yang hampir serupa, merancang huraian mata pelajaran dengan lebih berkesan. Nah, kemudian berbagai pengajaran, pembelajaran, serta memudahkan pencapaian objektif pembelajaran. Nah, jadi ini sekian kurang lebihnya. Pada intinya, sebagai penutup, pembelajaran sepanjang hayat, ya kesimpulannya adalah merupakan kebutuhan manusia modern. Nilai ini selaras dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk terus menuntut ilmu, mengupgrade pengetahuannya, terus meningkatkan pemahamannya. Maka, baik sebagai pendidik, pelajar maupun masyarakat secara umum, kita harus membudayakan belajar secara terus-menerus, bukan hanya demi gelar, tetapi ini merupakan sebagai proses pertumbuhan diri kita agar terus mampu berkontribusi secara sosial secara umumnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.